Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika 3 semester 7 Statistika 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kami tentang masalah inferensi model regresi linear multivariabel. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika, saya adalah Pujisha Putri dan teman saya adalah Ade Kumalasari. Teruntuk dosen pengantar kami, Ibu Arni Susanti Master of Science, kami ucapkan terima kasih. Masalah inferensi model regresi linear multivariabel. 1. Pengertian inferensi. 2. Asumsi normalitas. 3. Uji hipotesis koefisien regresi individual. Uji T, uji F. 1. Inferensi. Inferensi adalah proses menggunakan analisis data untuk menyimpulkan properti dari distribusi probabilitas yang mendasarinya. Pada bahasan kali ini akan diuraikan signifikansi dari sudut pandang teori statistik, parameter yang ditemukan. Masalah signifikasi adalah kita mempertanyakan apakah nilai parameter yang diperoleh telah sesuai dengan hipotesa yang diturunkan dari suatu teori ekonomi. Suatu pola konsumsi atau katakan linear konsumsi sama dengan beta 0 tambah beta 1 pendapatan, dan melakukan uji hipotesa apakah benar yang ditunjukkan oleh nilai parameter beta 1 adalah lebih besar dari 0. 2. Asumsi normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel residual yang berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan terdistribusi normal jika mendekati nilai rata-ratanya. Uji T dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti residual distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel dengan jumlah kecil. Nilai residual dapat dideteksi dengan uji chi-square. Yang ketiga, uji hipotesis koefisien regresi individual. Uji hipotesis. Suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. 5 langkah pengujian hipotesis. Merumuskan hipotesis, H0 dan H1, menentukan nilai kritis, menentukan nilai hitung, mengambil keputusan, dan membuat kesimpulan. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji diberi simbol H0, hipotesis 0, dan langsung disertai dengan H1 atau hipotesis alternatif. H1 akan secara otomatis diterima apabila H0 ditolak. Cara merumuskan H0 dan H1 tergantung pada jenis parameter yang diuji dan jenis data yang tersedia. A. Uji T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel menjelaskan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel independen diuji. B. Menguji signifikasi keseluruhan dari sampel regresi atau uji F. Uji F digunakan untuk memengaruhi apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, untuk contoh, misalnya kita hendak menguji 2 tempat kursus akuntansi perpajakan terhadap perolehan nilai-nilai pada USKP. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 atau H0 yaitu Y1 sama dengan Y2. Hipotesis 1 yaitu Y1 tidak sama dengan Y2. Yang kedua, hasil penelitian tertera pada tabel 1. Di tabel 1 tertera data hasil penelitian 2 tempat kursus akuntansi perpajakan terhadap hasil ujian USKP. Seperti pada tabel, kita ketahui terdapat 2 tempat kursus yaitu tempat kursus A dan tempat kursus B, atau disimbolkan dengan Y1 dan Y2. Sehingga
kita ketahui nilai rata-rata Y1 yaitu 5,58. Untuk standar deviasi 1 0,996. Untuk nilai rata-rata Y2 6,92. Untuk standar deviasi yang kedua yaitu 0,793. Nah, untuk mencari T hitung rumusnya Y1 dikurang Y2 atau nilai rata-rata Y1 dikurang nilai rata-rata Y2 dibagi akar standar deviasi 1 kuadrat per N ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N, sehingga 5,58 dikurang 6,92 dibagi akar 0,996 kuadrat per 12 ditambah 0,793 kuadrat per 12 sama dengan min 1,34 per 0,367522. Untuk hasil T hitungnya yaitu min 3,65. Kita lihat nilai T tabel sebagai nilai pembanding. Cara melihatnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat kolom A yaitu 0,025 pada tabel 2. Nilai A ini berasal dari 0,05 dibagi 2 karena hipotesis HA kita adalah hipotesis 2 arah. Kemudian kita lihat baris ke-22. Nilai 22 ini adalah nilai DF, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nilai N adalah jumlah ulangan, yaitu masing 12 ulangan. Akhirnya kita peroleh nilai T tabel 2,074. Untuk mendapat nilai alfa itu tertera pada T tabel. Nah, kita perjelas lagi untuk mencari T tabel. Sama dengan TA per 2 dikalikan dengan DF sama dengan T dikali 0,05. Kemudian dibagi 2 dikali dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan T dikali 0,025 dikali 12 ditambah 2 dikurang 2 sama dengan T 0,025 dikali 22 sama dengan 2,074. Sehingga kita lihat pada di bawah tabel pertama hasil T hitungnya yaitu min 3,65. Kemudian T tabel hasilnya 2,074. Kriteria pengambilan kesimpulan: terima HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel, tolak HO alias terima H1 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Karena nilai T hitung 3,67, di sini tanda minus kita abaikan terlebih dahulu dan nilai T tabel 2,074. Maka kita tolak H0 alias kita terima HA. Dikarenakan 3,65 lebih besar dari 2,074. Dengan demikian, 1 tidak sama dengan 2, yaitu nilai yang diperoleh oleh peserta kursus di tempat A pada tes seleksi USKP tidak sama dengan perolehan nilai oleh peserta kursus di tempat B. Lebih lanjut, kita lihat bahwa rata-rata oleh peserta kursus di tempat B
lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh peserta di tempat A. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keluaran tempat kursus B lebih baik daripada tempat kursus A untuk persiapan ujian USKP atau ujian seleksi konsultan pajak.